Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 materi semester 1. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 92 sampai dengan halaman 95. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia 1. Persamaan dan pertidaksamaan. 1. Pertidaksamaan. Tujuan, mampu menyatakan hubungan antara dua besaran. Q, bandingkanlah dua kalimat matematika di kiri dan kanan. Kemudian isilah kotak dengan salah satu tanda sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Jadi prinsipnya gini, untuk nomor 1 ini misalnya ya, sebelah kiri ini kita hitung dulu, sebelah kanan juga kita hitung, terus nanti baru kita letakkan tanda yang tepat. Coba 5 ditambah 3, 8, 12 dikurang 5, 7. 8 sama 7, mana yang lebih besar? Jadi kalau mau meletakkan tanda itu kita cari yang lebih besar aja. Kan lebih besar 8 ya, berarti 8-nya ini yang dicaplok. Dicaplok itu yang ini nanti menggunakannya. Ya, coba Kak Sari tulis ya, barangkali lebih paham kalau dituliskan di kertas terpisah. Ini dia. Kayak gini ya, 5 tambah 3 sama 12 kurangi 5. 5 tambah 3 itu kan 8, 12 kurangi 5 itu kan 7. Nah, 8 sama 7 itu kan yang lebih besar adalah 8. Berarti yang kita caplok yang 8. Nih, artinya dia membuka ke arah 8. Gitu loh. Maka kotak yang di sebelah sini juga kita isi dengan tanda ini ya, membuka ke arah 5 plus 3. Jelas ya, kayak gitu caranya Dek. Jadi intinya nggak usah bingung sama tanda pertidaksamaannya ini. Pokoknya yang dicaplok ini anggap aja sebuah mulut ikan ya. Nah, ikannya itu pinter. Dia hanya mencaplok makanan yang lebih besar atau yang lebih banyak. Gambar mulut ikannya itu dari gambar utuh ikan seperti ini nih. Nah, ini ikannya ya. Nih mulutnya nih loh, dia membuka ya, kayak gitu ya. Nanti seandainya yang lebih besar ternyata yang sebelah sini, ya mulutnya menghadap ke sini, jadinya gini. Nah, gitu. Kalau gambar lengkapnya kayak gini. Gini ya, ini sih Kak Sari aja bisa-bisaan ya, supaya ngingetnya gampang. Jadi selalu membuka ke arah yang lebih besar, makanan yang lebih banyak, itulah yang dia pilih. Oke, dengan latihan soal nanti makin terampil kok. Coba ini Kak Sari kasih lagi ya. Tadi pokoknya soal nomor 1 sudah terjawab ya. Coba kalau sekarang kita punya 105 sama 150. Mana yang dicaplok? Ayo. Tentu saja kan yang lebih besar 150. Berarti mulutnya membuka ke 150 gini. Gitu loh Dek, paham ya? Tapi kalau misalnya 73 sama 73 gimana? Ya sama dengan, kan sama. Oke, kalau misalnya 92 sama 106, mana yang dicaplok? 106. Kalau dibalik 106-nya sebelah sini ya, kemudian di sini 92, ya mulutnya ganti menghadap ke sini. Nah, ikannya tuh nggak bisa dibodohin. Dia pokoknya selalu mulutnya membuka ke arah makanan yang lebih banyak. Dia mikirnya makanan aja gitu ya. Namanya juga hewan. Nah, ini mulutnya menghadap ke 150. Ini mulutnya menghadap ke 106. Kalau 106-nya dipindah ke sini, ya dia mulutnya ganti menghadap ke sebelah sini gitu. Oke, ini untuk pengayaan aja. Semuanya ini udah dipelajari sejak kalian masih di bangku SD. Untuk mengingat-ingat aja ya ini ya Dek ya. Karena masih dipakai sampai ke jenjang SMP. Bahkan nanti di SMA pun masih dipakai ya. Harus selalu diingat. Oke, sudah ya untuk yang nomor 1. Tanda pertidaksamaannya seperti ini. Kita pindahkan di buku. Dadah, gitu. Oke, lanjut soal yang kedua. 20 kurangi 8 dibandingkan sama 7 kali 2. Ya udah kita hitung dulu masing-masing. 20 kurangi 8 berapa? 7 kali 2 berapa? Nanti kita pilih yang lebih besar ya. Ini dia. Kita hitung dulu. 20 kurangi 8 itu 12. 7 kali 2 itu 14. Nah, 12 sama 14 kira-kira yang dipilih sama ikannya yang mana? Tentu saja yang 14. Jadi mulutnya gini. Nah, ya, otomatis yang atas juga sama begini. Ya udah, kita pindahkan ke buku. Jadi ini bacanya 20 kurangi 18 itu kurang dari 7 kali 2. Atau kalau dibaca dari sini, 7 kali 2 itu lebih dari 20 kurangi 8. Tadi Kak Sari nyebutnya 18 apa 8? 8 ya. Pokoknya tanda pertidaksamaannya membuka ke arah 7 kali 2. Kita pindahkan di sini.
Dah gitu. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, 120 bagi 4 harus dibandingkan dengan negatif 5 kali negatif 6. Oke, kita hitung dulu ya. Gini, 120 bagi 4 itu berapa? 30, jelas. Nah, sekarang ini negatif 5 kali negatif 6. Ingat-ingat, negatif kali negatif itu positif, Dek. Jadi ini langsung aja 5 kali 6. 5 kali 6 adalah 30. Nah, karena sama, ya udah tandanya sama dengan ya. Kita pindahkan di buku. Sama dengan. Lanjut ke soal yang keempat, 9 kurangi negatif 1 dibandingkan dengan 9 tambah negatif 1. Kita salin dulu aja. Ini 9 kurangi dalam kurung negatif 1 dengan 9 ditambah dalam kurung negatif 1. Yang sebelah sini dulu ya. 9 dikurangi negatif 1. Ingat-ingat, kalau ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif, ini nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Kak Sari ngajarinnya gitu kalau di bimbel. Berarti ini terus tulis angkanya 9, yang sini 1. Jadinya ini 9 tambah 1. Berapa dong? 10. Yang sebelah sini 9 ditambah negatif 1. Nah, kalau ada tanda tambah berdekatan dengan tanda kurang seperti ini, selalu tanda tambahnya yang kalah atau dihilangkan aja. Jadi ditulis kayak gini, 9 terus langsung negatif 1. Atau dibaca 9 kurangi 1. Berapa itu? 8. Jadi jelas sekarang ya, 10 sama 8 mana yang dicaplok sama mulut ikannya? Tentu saja yang 10. Jadi tandanya begini, membuka ke arah kiri, membuka ke arah 9 kurangi negatif 1 ya. Kita pindahkan tandanya ke buku. Seperti ini. Nah, udah berarti Q-nya sudah beres. Oke, sekarang kita baca bawahnya untuk mengerjakan soal 1. Ini dia, gambar di samping ini memperlihatkan timbangan dari 1, 1. Ini satunya ini ada di halaman 991. Kalian bisa baca ulang ya. Ditetapkan bahwa berat satuan permen adalah X gram. Berat di timbangan sebelah kiri adalah 3X plus 2 gram. Berat yang di sebelah kanan adalah 5X plus 3 gram. Jadi ini, di sini kan sebelah kiri permennya ada 3, maka dia 3X. Koinnya ada 2, maka dia tulis 2. Sebelah kanan sini permennya ada berapa nih? 5 ya, berarti 5X. Koinnya ada 3, berarti tambah 3. Kemudian dalam hal ini sisi sebelah kanan lebih berat tuh, karena dia lebih turun ke bawah ya. Kan kalau lebih berat itu dia lebih tertarik gravitasi ya, makanya dia agak turun ke bawah gini. Sehingga kita dapat menyatakan hubungan antara sisi kiri dan sisi kanan sebagai 3X plus 2 itu kurang dari 5X plus 3, atau 5X plus 3 itu lebih dari 3X plus 2, sama aja ya. Tapi kita kalau baca kan selalu dari kiri ya. Jadi ini bacanya 3X plus 2 kurang dari 5X plus 3. Nih, tanda pertidaksamaannya ini. Simpelnya pokoknya nanti yang lebih berat ini, yang lebih turun ini, itulah yang dicaplok sama mulut ikannya. Sampai situ bisa dipahami ya. Karena ini yang lebih berat berarti ya dicaplok tuh begini ya. Sebelah sini yang dicaplok. Kayak gitu aja kok. Nanti untuk soalnya mudah Kak Sari bantu ya. Sekarang baca dulu, ini ada ilmunya juga. Kalimat matematika yang menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari untuk menyatakan hubungan antara dua besaran disebut pertidaksamaan. Jadi kalau ada tanda kayak gini, ini disebut pertidaksamaan. Kalau tandanya sama dengan, disebut persamaan. Karena ini sedang membahas pertidaksamaan, berarti nanti tandanya kayak gini. Oke, terus di sini kita menyatakan A lebih besar dari B sebagai kayak gini. A, terus mulut ikannya membuka ke arah dia, terus baru B. Ini bacanya A lebih dari B. A lebih besar dari B. Ya, A kurang dari B ditulisnya gini. A kurang dari B. Gitu. Oke, ini cara bacanya aja. Nah, sekarang kita baca lagi bawahnya. Timbangan di 1 dalam kurung 4 menunjukkan bahwa berat pada sisi kiri adalah 3X plus 2 gram dan berat pada sisi kanan adalah X plus 10 gram. Nih, di sini permennya ada 3, berarti 3X. Koinnya ada 2, berarti tambah 2.
Yang sebelah sini permennya hanya ada 1, berarti 1x, ditulisnya x saja. Nah, koinnya ada 10, berarti tambah 10. Kalau kita lihat mana yang lebih berat? Gak ada yang lebih turun ya, seimbang. Kalau seimbang makanya dia tandanya sama dengan. Ini dia. Dalam hal ini sisi kiri dan kanan seimbang atau sama beratnya. Jadi kita dapat menyatakan hubungan antara sisi kiri dan sisi kanan sebagai 3x plus 2 itu sama dengan x plus 10. Kemudian, kalimat matematika yang menggunakan tanda sama dengan untuk menyatakan hubungan antara dua besaran disebut persamaan. Ini tadi udah Kak Sari bahas ya. Pokoknya kalau menggunakan tanda sama dengan berarti itu sebuah persamaan. Kalau menggunakan tanda yang tadi kurang dari dan lebih dari berarti itu sebuah pertidaksamaan. Nah, menurut keterangan ini kita kerjakan soal 1 di halaman 93. Tenang aja, Kak Sari bantu ya. Ini dia soalnya. Soal 1, perintahnya, nyatakanlah hubungan antara 2 dan 3 dari 1 pada halaman 91 sebagai persamaan. Nah, ini gambarnya udah disalin nih, gambar 2 yang ini, gambar 3 yang di sini. Kemudian kita nyatakan hubungannya ya. Coba langsung aja kita lihat. Yang sebelah sini permennya ada 1, makanya dia tulis 1x atau x aja. Kemudian koinnya ada 10, maka dia tulis tambah 10 ya, satuannya gram. Yang sebelah sini permennya ada 2, berarti 2x. Terus koinnya ada 4, maka dia tulis tambah 4, satuannya juga gram. Kalau kita lihat mana yang lebih berat, sebelah kiri apa sebelah kanan? Cari yang lebih turun. Karena yang turun adalah yang sebelah kiri, berarti kiri ini lebih berat daripada yang kanan. Sehingga kita tulis seperti ini. X ditambah 10 itu lebih berat ya, atau lebih besar gram-gramannya daripada yang 2x tambah 4. Kasih dalam kurung gini deh. Oke, ini seperti contoh atau seperti keterangan di halaman 92 tadi ya. Kayak gini kan menjawabnya. Udah selesai. Nah, sekarang untuk gambar yang di sini, yang gambar 3. Yang ini permennya ada 2 dong, berarti 2x. Kemudian koinnya ada 4, berarti tambah 4. Satuannya gram. Yang sebelah kanan, sisi kanan, permennya ada 5, berarti 5x. Koinnya ada 3, berarti tambah 3. Satuannya juga gram. Mana yang lebih berat, hayo? Yang lebih berat ternyata yang sisi kanan ini kan dia lebih turun daripada timbangan yang sebelah kiri. Berarti ini nanti yang dicaplok sama mulut ikannya. Kita tulisnya kayak gini, 2x plus 4, sini 5x plus 3 dari sini ya. Kemudian yang kita caplok yang kanan. Nah, gitu aja kok, gampang kok ya. Pokoknya cari yang lebih berat, itulah yang dicaplok sama mulut ikannya. Ini tadi yang kiri yang lebih berat, ya kiri yang dicaplok. Udah selesai. Itu untuk mengerjakan soal 1. Kemudian ada keterangan lagi untuk persamaan dan pertidaksamaan. Bagian di sebelah kiri tanda persamaan atau pertidaksamaan disebut sisi kiri. Intinya ini nih sisi kiri ya. Kemudian bagian di sebelah kanan tanda disebut sisi kanan. Yang sebelah sini nih sisi kanan. Udah gitu aja kok. Itu masalah penyebutan aja ya. Kan tandanya di sini. Berarti yang ini namanya sisi kiri. Yang ini namanya sisi kanan. Oke, supaya tidak membingungkan yang mana, sisi mana. Jadi harus disamakan persepsinya ya. Pokoknya yang sebelah kirinya tanda ya berarti sisi kiri. Yang sebelah kanannya tanda berarti ya sisi kanan. Gitu aja. Oke, kita lihat contoh 1 di bawahnya ini untuk mengerjakan soal 2 di halaman berikutnya. Ini dia, contoh 1. Harga karcis masuk Museum Angkut di Batu Malang adalah Rp untuk dewasa dan Rp untuk anak-anak. Jika hubungan antara dua besaran pada 1 dan 2 di bawah ini menggunakan persamaan dan pertidaksamaan, maka diperoleh hasil sebagai berikut. 1. Saya membayar karcis masuk untuk 1 orang dewasa dan 2 anak-anak dengan uang pecahan Rp10.000 dan saya menerima kembalian. Kalimat tersebut dituangkan dalam diagram sebagai berikut. Tadi dewasanya 1 orang ya, berarti ini 1 orang sebanyak Rp. Kemudian anak-anaknya 2 ya, berarti ini Rp-nya 2 kali. Nah, masih ada kembalian kalau dia membayarnya dengan uang Rp10.000. Sehingga dapat kita nyatakan
1A ya, atau ditulis A saja, ditambah 2B itu kurang dari 10.000. Jadi harga tiket ini enggak sampai 10.000 gitu. Dengan A adalah harga karcis dewasa dan B adalah harga karcis anak-anak. Jelas ya, ini tandanya seperti itu. Karena tadi masih dapat kembalian dari uang 10.000. Jadi beli tiketnya nggak nyampe 10.000 gitu artinya. Nah sekarang yang nomor 2-nya. Untuk yang nomor 2-nya, total harga karcis untuk 3 orang dewasa dan 2 anak-anak adalah Rp15.000. Dinyatakan dalam diagram sebagai berikut. Ini tadi karcis dewasanya 3 orang ya. Kan satu karcisnya dinyatakan A, berarti A-nya ada 3 nih. 1, 2, 3. Terus karcis anak-anaknya ada 2 ya, berarti B-nya ada 2. 1, 2. Ini totalnya adalah Rp15.000. Sehingga dapat kita nyatakan 3A karena A-nya ada 3 ditambah 2B dari sini sama dengan Rp15.000. Karena di sini tadi nggak ada keterangan kembalian-kembalian ya. Jadi pas gitu ya. Dengan A adalah harga karcis dewasa dan B adalah harga karcis anak-anak. Nah, menggunakan contoh 1 di sini kita siap mengerjakan soal 2 di halaman 94. Oke, ini dia soal 2. Perintahnya, nyatakanlah dengan menggunakan tanda persamaan dan pertidaksamaan. Nomor 1 ya, soal yang pertama, menambahkan 5 ke 3 kali X menghasilkan 17. Nah, ini gimana ini? Caranya kita tulis dulu kalimat matematikanya ya. Menambahkan 5 itu berarti ditambah 5. Dari berapa? Dari 3 kali X. 3 kali X itu kita tulis 3X. Berarti 3X terus ditambah 5. Gitu loh maksudnya. Menghasilkan 17. Nah, ini tandanya sama dengan atau kurang dari atau lebih dari kira-kira. Karena nggak ada kata-kata kurang, nggak ada kata-kata lebih, berarti dia itu sama dengan. Kayak gini. Sama dengan berapa? 17. Udah deh, kayak gini ya menjawab soal yang pertama. Bisa dipahami ya. Nah, beda dengan soal yang kedua. Perlu waktu kurang dari. Nah, ini ada keterangan kurang dari ya. Berarti nanti menggunakan tanda kurang dari. Jadi gini, perlu waktu kurang dari 15 menit untuk berlari 3.600 meter dengan kecepatan X meter per menit. Nggak kelihatan ya? Coba. Tuh, kelihatannya deh ya sekarang ya. Dengan kecepatan nih, X meter per menit. Nah, bagaimana menyatakan dalam kalimat matematikanya? Seperti ini. Untuk menjawab soal yang kedua ini, kita perlu mengingat-ingat hubungan antara waktu, jarak, dengan kecepatan. Hubungan mereka seperti ini. Kalau jarak dibagi dengan kecepatan itu menghasilkan waktu ya. Jarak per kecepatan itu sama dengan waktu. Nah, tetapi di sini tadi katanya adalah kurang dari. Ya udah, nanti waktunya ini kita kasih tanda kurang dari. Gini. Jaraknya dulu yaitu 3.600 meter. Kita tulis 3.600 aja. Kecepatannya tadi apa, Dek? X ya. X meter per menit. Berarti ini per X. Nah, waktunya berapa? 15 menit. Kita tulis 15. Tadi katanya keterangannya adalah kurang dari ya. Nah, berarti ini mulut ikannya nyaplok kemana ini, Dek? Kalau kurang dari, nyaploknya ke sini. Nah, supaya dibacanya benar. Gini. 3.600 per X kurang dari 15. Atau dengan kata lain, menempuh jarak 3.600 meter dengan kecepatan X meter per menit itu membutuhkan waktu kurang dari 15 menit. Bener kan? Tadi kan keterangannya kurang dari 15 menit. Ini sesuai dengan yang kita kerjakan. Jadi kayak gini ya, 3.600 per X kurang dari 15. Itu cara menjawabnya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Harga total dari 3 pensil masing-masing seharga A rupiah dan 2 penghapus masing-masing seharga B rupiah lebih dari 9.000 rupiah. Nah, ini cara mengerjakannya seperti ini.
Langkah pertama, kita catat dulu aja yang diketahui. Ini pensilnya ada berapa? Ada 3. Harga masing-masing pensil adalah Rp. Kemudian penghapusnya ada berapa? Ada 2. Harga masing-masing penghapus adalah Rp. Kita tulis seperti ini deh. Ya, banyaknya pensil adalah 3 buah, harga tiap pensil Rp. Banyak penghapus 2 buah, harga tiap penghapus Rp. Sehingga kita bisa menghitung harga totalnya. Caranya ini, banyaknya pensil dikali dengan harganya, berarti 3 dikali A. Terus ditambah banyaknya penghapus dikali dengan harga penghapusnya, yaitu 2 kali B. Kalau ditulis dalam bentuk aljabar, 3 kali A itu langsung aja 3A. Ditambah 2 kali B itu langsung aja 2B. Nggak usah pakai tanda kali. Nah, udah ini. Satuannya apa? Satuan harga adalah rupiah. Kemudian dari sini kita bandingkan dengan yang ada di soal tadi. Katanya harga total tadi itu lebih dari Rp9.000. Berarti kita jawab kayak gini ya. Harga totalnya kan 3A plus 2B. Gini, 3A plus 2B lebih dari. Nah, lebih dari itu berarti gini ya, deh ya. Lebih dari berapa? Rp9.000. Ini jawabnya ya. 3A plus 2B lebih dari 9.000. Kalau kalimat matematika nggak usah pakai satuan rupiah, nggak usah. Yang penting kita udah paham maksudnya ya. 3A plus 2B lebih dari 9.000. Selesai. Seperti ini menjawab soal yang ketiga. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal yang keempat, berat total A koper masing-masing seberat 3 kg dan B koper masing-masing seberat 5 kg adalah 40 kg. Cara menjawabnya seperti soal yang ketiga tadi, kita tulis dulu yang diketahui. Ini dia. Gini deh, kita mau nulis diketahuinya ya. Jadi anggap aja ini kopernya ada 2 macam ya. Yang ini koper pertama dan koper kedua. Nah, banyaknya koper pertama itu berapa buah? Ini dia, sebanyak A buah. Kemudian berat masing-masing koper pertama berapa? 3 kg. Terus banyaknya koper kedua ada berapa? Sebanyak B buah. Dan berat masing-masing koper kedua adalah 5 kg. Menuliskannya kayak gini nih ya. Berat koper pertama sama dengan A buah. Ini banyak ya. Banyak koper pertama adalah A buah. Berat koper pertama adalah 3 kg. Kemudian banyak koper kedua adalah B buah. Dan berat koper kedua adalah 5 kg. Kemudian kita bisa menghitung total berat koper-koper tersebut. Caranya ini, A dikali 3 ditambah dengan B dikali 5. Tulis A kali 3 tambah B kali 5. Nah, menuliskan dalam bentuk aljabar, A kali 3 itu langsung aja 3A. Ditambah B kali 5 itu menulisnya 5B. Selalu angka duluan baru hurufnya ya. Kemudian satuannya, karena di sini berat berarti satuannya adalah kilogram. Nah, sekarang ini kan total beratnya 3A plus 5B kilogram. Kita bandingkan dengan yang di sini. Tadi katanya berat total koper-koper tersebut adalah 40 kg. Masih ingat? Di sini kan nggak ada kata-kata kurang dari atau lebih dari. Kalau gitu kita pakai tanda apa? Tanda sama dengan. Ya, menulisnya seperti ini, Dek. 3A plus 5B sama dengan 40, gitu aja, nggak usah pakai satuan ya. Jadi ini bahasa matematikanya ya, 3A plus 5B sama dengan 40. Selesai. Oke, udah nih berarti soal 2 mulai dari soal pertama, kedua, ketiga, dan keempat rampung. Alhamdulillah. Berarti sekarang kita siap masuk ke soal berikutnya. Tetapi sebelumnya kita baca dulu ilmu yang di bawahnya ini. Ini dia. Nah, ketika hubungan antara dua besaran yang tidak kurang dari atau tidak lebih dari, maka kita nyatakan A tidak kurang dari B sebagai lebih dari sama dengan. Itu bacanya gitu ya, lebih dari sama dengan. Terus A tidak lebih dari B sebagai kurang dari sama dengan. Nanti Kak Sari bantu mengerjakan soalnya menggunakan ilmu yang baru di sini ya.
Kita juga menyebut tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan sebagai tanda pertidaksamaan. Pernyataan matematika yang menggunakan tanda tersebut disebut pertidaksamaan. Tanda tersebut untuk menyatakan hubungan antara dua besaran. Ada keterangan kecil di sini, ulasan tidak kurang dari A atau lebih besar sama dengan A. Terus tidak lebih dari A atau lebih kecil sama dengan A. Ini materi pelajaran SD kelas 4. Udah lupa ya? Sekarang udah kelas 7 ya. Udah berapa tahun yang lalu itu Kak, udah lupa. Iya, boleh. Kak Sari bantu mengingatkan kembali ya. Di sini ada catatan merupakan gabungan A lebih besar dari B atau A sama dengan B. Demikian juga A kurang dari B atau A sama dengan B. Jadi ini ada tanda lebih dari tapi juga ada tanda sama dengan. Berarti ini gabungan antara lebih dari dan sama dengan. Yang di sini juga kok ada tanda kurang dari tapi ada tanda sama dengannya juga. Ya ini memang gabungan antara kurang dari dan sama dengan. Kita perhatikan contoh 2 dulu di bawahnya. Ini dia. Contoh 2. Yang pertama, untuk membentuk tim kasti terdiri atas siswa kelas 7, dipilih A siswa dari grup 1 dan B siswa dari grup 2. Perlu dipastikan banyaknya siswa tidak kurang dari 12. Nah, pernyataan ini kita nyatakan sebagai A ditambah B itu lebih dari sama dengan 12. Kenapa menggunakan tanda lebih dari sama dengan? Karena di sini ada keterangan tidak kurang. Kalau tidak kurang itu kan artinya lebih ya. Ya dong, namanya tidak kurang kan berarti harus lebih, tetapi bisa juga pas. Makanya boleh pakai lebih dari sama dengan. Jadi grup kasti ini ya, tim kasti ini boleh terdiri dari 12 orang, 13 orang, 14 orang dan seterusnya. Makin banyak makin bagus. Tetapi nggak boleh 11 10 itu nggak boleh ya, nanti nggak terbentuk timnya kayak gitu. Maksudnya tanda lebih dari sama dengan itu seperti itu. Nah sekarang untuk soal contoh 2 yang bagian 2. Ini, seorang pekerja beratnya 60 kg masuk elevator membawa A kotak masing-masing beratnya 20 kg. Harus dipastikan bahwa berat total tidak melebihi 300 kg. Nah, ini kata-katanya ya, tidak melebihi. Tidak melebihi. Tidak melebihi itu berarti boleh pas, boleh juga kurang. Nah, makanya di sini kita dapat menyatakan 20A ditambah 60 itu kurang dari sama dengan 300 ya. Jadi boleh kurang, boleh juga pas 300. Kayak gitu deh. Oke, untuk lebih jelasnya, untuk lebih pahamnya, langsung aja kita latihan soal ya. Kita kerjakan soal 3 di halaman 95. Soal 3. Perintahnya, nyatakanlah hubungan antara dua besaran berikut ini menggunakan pertidaksamaan. Yang pertama, total banyaknya A wanita dan B pria kurang dari 30. Kalau ini sih simpel aja, menjawabnya seperti ini. Nih, kita siapkan ya. Di sini kan kata-katanya total. Kalau total itu berarti dijumlah ya. Apa yang dijumlah? A dengan B. Kita tulis berarti A tambah B. Kayak gitu kan penjumlahan menggunakan tanda tambah. Terus katanya tadi kurang dari. Ya udah, kita kasih aja tanda kurang dari gini. Nah, ini tanda kurang dari. Kurang dari berapa? Kurang dari 30. Selesai. Masih simple ini ya, soal yang pertama. Coba sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Total uang untuk membeli A pensil seharga Rp4.000 per batang dan 1 buku catatan seharga Rp1.800 tidak lebih dari Rp50.000. Nah, ini ada kata-kata tidak lebih. Kalau tidak lebih itu boleh kurang, boleh juga pas. Berarti ini nanti menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Nah, menuliskannya seperti ini deh. Ini, kita tuliskan dulu yang diketahuinya ya. Banyaknya pensil sebanyak A buah dari ini tadi ya. Membeli A pensil, berarti pensilnya sebanyak A.
atau sebanyak A buah. Terus harga pensilnya per batangnya adalah 4.000. Nih udah Kak Sari tulis ya. Harga tiap pensil Rp4.000. Kemudian banyaknya buku catatan berapa rupiah yang dia beli? Nih, 1 ya, 1 buku catatan. Berarti buku catatannya sebanyak 1. Oke. Kemudian harga buku catatannya adalah Rp1.800. Dari sini ya, Dek ya. Nih, seharga Rp1.800. Udah, dari yang diketahui ini kita hitung dulu untuk total uang. Caranya mudah. Pensil dikali dengan harganya ditambah buku catatan dikali dengan harganya. Berarti A kali 4.000 ditambah nih 1 kali 1.800 sama dengan A kali 4.000 itu ditulis sebagai 4.000 A ya. Terus ditambah 1 dikali 1.800 itu berapa? Ya 1.800. Jadi ini total uangnya. Satuannya apa? Satuan uang ya rupiah ya. Nah, karena di sini rupiah, jadi dia juga rupiah. Berarti ini total uangnya, yaitu 4.000 A ditambah Rp1.800. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pernyataannya tadi. Ternyata total uang itu tidak lebih dari Rp50.000. Berarti menjawabnya kayak gini. Ini kita salin ulang, 4.000 A ditambah 1.800 tidak lebih itu gimana? Tidak lebih, berarti bisa kurang, bisa juga pas gitu loh. Jadi kurang dari sama dengan berapa tadi? Rp50.000. Kayak gini Dek cara menjawab soal yang kedua ya. Jadi 4.000 A ditambah 1.800 itu kurang dari sama dengan 50.000. Yes, selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Kita baca dulu untuk soal yang ketiga. Sebuah pita kertas sepanjang X cm dibagi sama panjang menjadi 5 bagian. Panjang sepotong pita tidak kurang dari 2 meter. Kalau tidak kurang berarti ini nanti bisa pas, bisa juga lebih ya dong. Tidak kurang itu kan lebih atau juga pas ya. Berarti ini cara jawabnya gimana ini? Tadi pitanya sepanjang X cm dibagi 5. Berarti kita tulis X per 5. Pembagian itu kalau dalam bentuk aljabar ditulisnya dalam bentuk pecahan ya Dek ya. Nggak boleh menggunakan tanda titik 2. Jadi X dibagi 5 itu ditulis X per 5. Terus tidak kurang, berarti kita tulis lebih atau sama dengan. Kayak gini. Dari berapa meter? 2 meter. Dah, nggak usah pakai satuan ya Dek ya. Kalau pernyataan matematika. Gini aja, X per 5 lebih dari sama dengan 2. Simple, soal nomor 3 ini. Nah, sekarang kita lanjut ke soal terakhir kita ya di video ini. Yaitu soal keempat. Dari A pengunjung, 25 orang pulang ke rumah. Yang tinggal tidak kurang dari 10 orang. Nah, ini cara mengerjakannya seperti ini. Untuk mengerjakan soal nomor 4 ini, kita tulis dulu yang diketahui. Nah, yang diketahuinya adalah total pengunjungnya sebanyak A orang, kemudian banyak pengunjung yang pulang adalah 25 orang. Dari sini tadi, Dek. Nih, dari A pengunjung ini maksudnya total pengunjung seluruhnya. Sebanyak 25 orang pulang ke rumah. Makanya Kak Sari catat seperti ini ya. Total pengunjungnya sebanyak A orang, terus banyak pengunjung yang pulang sebanyak 25 orang. Maka banyak pengunjung yang tinggal bisa kita hitung dengan cara total pengunjung dikurangi banyaknya pengunjung yang pulang. Berarti A dikurangi 25. Satuannya apa? Satuan pengunjung ya orang ya. Ini. Jadi banyaknya pengunjung yang tinggal adalah A kurangi 25 orang. Kemudian kita bandingkan dengan pernyataannya tadi. Ternyata yang tinggal tidak kurang dari 10 orang. Nah, kata-kata tidak kurang itu berarti boleh lebih atau pas. Ya, lebih atau pas. Tidak kurang tuh artinya gitu. Berarti A kurangi 25 ini boleh lebih atau pas dari 10 orang ya. Ini jawabannya A kurangi 25 lebih dari sama dengan 10. Kayak gitu Dek.
Nah, berarti dengan ini selesai juga ya tugas Kak Sari ngebantu membahas dari halaman 92 sampai 95. Nanti di sini besaran-besaran yang disajikan dengan persamaan dan pertidaksamaan akan Kak Sari buatkan di video yang terpisah. Karena ini aja udah hampir 40 menit ya kita belajar. Nah, takutnya nanti kalian malah kelamaan, capek, pecah fokus dan sebagainya. Jadi udah aja sampai sini dulu ya Dek ya. Terus kalau yang belum gabung di grup boleh ya, cara gabungnya chat aja ke 081 456 10 9870. Nanti di dalam grup ini kita bisa diskusi banyak soal matematika kamu ya. Bisa yang dari LKS atau dari guru kelas yang ditulis di papan tulis dan sebagainya. Nah, grupnya pun ada dua macam, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nanti kamu pilih sendiri aja ingin digabungkan ke dalam grup yang mana, silahkan. Oke, Kak Sari pamit ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.